perkenalkan, nama saya Yunita Alfianti Wuran dengan NIM 2494031. Saya berasal dari Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Amikom Yogyakarta. Nah, jadi hari ini saya akan mempresentasikan topik yang sangat penting, yaitu membangun citra diri yang kuat dan profesional. Nah, tujuan saya untuk mempresentasikan topik ini yaitu supaya kita tuh bisa memahami pentingnya personal branding kita dan bagaimana cara membangun untuk menunjang karir dan kehidupan pribadi kita. Definisi dan pentingnya branding diri. Branding diri itu merupakan proses sadar dalam membentuk persepsi orang lain terhadap kita, nilai apa yang kita bawa, dan bagaimana cara kita ingin dikenali. Branding diri itu bukan hanya soal cara kita berpakaian ataupun cara kita berbicara, tetapi bagaimana cara kita berperilaku dalam komunikasi dan kontribusi nyata yang kita berikan. Nah, pentingnya branding diri itu sangat penting karena kita tuh bisa meningkatkan kepercayaan orang lain terhadap kita, membantu kita untuk lebih menonjol di banyak orang. Selain itu juga menjadi fondasi dalam membangun relasi juga, memberikan arahan dalam pengembangan diri. Jadi branding diri kita tuh akan membentuk karakter kita. Selain itu juga akan mengembangkan apa yang kelebihan yang kita miliki akan berkembang terus. Bagaimana cara membangun citra diri yang kuat dan profesional. Membangun citra diri yang kokoh dan profesional itu saya sering memerhatikan beberapa aspek. Saya yang pertama tuh jelas saya menentukan apa tujuan awal saya, apa tujuan saya untuk kedepannya, dan saya selalu membuat beberapa pilihan. Misalnya saya punya 2 pilihan, tapi saya gagal dalam satu pilihan. Saya berusaha agar pilihan yang pertama itu atau pilihan kedua saya harus bisa, atau enggak, dua-duanya minimal harus bisa. Dan saya selalu menjalankan komunikasi yang efektif, bagaimana saya berbicara yang baik, berkomunikasi yang baik dan sopan. Dan saya selalu berusaha agar orang-orang di sekitar saya itu nyaman dengan cara saya berkomunikasi, dengan cara saya menyamakan nada bicara atau dengan nada yang lebih halus, mungkin seperti itu. Dan saya selalu konsisten dalam selalu berusaha dan selalu tanamkan diri agar bisa konsisten dalam hal apapun, agar jiwa saya tidak bermalas-malasan dan selalu setiap hari mempunyai jadwal yang pasti tanpa bertabrakan dengan jadwal yang lain mungkin. Terus saya selalu berusaha agar penampilan saya atau cara berpakaian saya tuh sopan atau tidak, agar orang di sekitar saya nyaman. Saya harus wangi. Itu cara mengembangkan diri saya. Selain itu juga strategi. Nah, strategi ini saya selalu berusaha agar saya tetap tenang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya selalu ingat alasan tujuan saya, pilihan saya. Saya selalu ingat alasan itu agar saya bisa, strategi saya tuh lancar ke depannya. Terus mengikuti pelatihan, seminari. Selain itu juga saya sering berkonsultasi dengan orang yang lebih berpengalaman. Dengan begitu saya bisa mendapat relasi dalam bentuk hal apapun. Selain itu juga saya selalu berusaha untuk mencoba hal baru yang saya tidak pernah lakukan, dan saya selalu meyakini diri saya. Itu salah satu strategi saya juga. Nah, mempromosikan diri. Saya bisa beradaptasi dengan baik dan dengan cepat. Saya bisa cepat akrab dengan orang-orang di sekitar saya maupun orang yang baru saya kenal. Selain itu juga saya pintar nari.
karena dulu saya sering mengikuti tarian, khususnya tarian tradisional. Saya bisa tarian tradisional khususnya Papua, meskipun saya bukan orang asli Papua, tapi saya bisa tarian Papua, dan itu adalah hal yang sangat membanggakan karena dari situ saya bisa lebih percaya diri dengan tampil di depan banyak orang. Dan syukurnya saya mengikuti tarian itu, saya mendapatkan banyak juara, dan saya mengikuti PON, Pesparawi. Selain itu juga saya bisa mudah menyampaikan ide, terus saya bisa menjadi pendengar yang baik, membuat orang yang di sekitar saya merasa nyaman dengan cara saya berkomunikasi, dengan saya mengajak bercanda. Walau belum berpengalaman penuh, saya selalu belajar cepat dan mampu menyelesaikan diri dengan baik di sekitar saya, bisa beradaptasi dengan baik. Dan saya senang bekerja dengan tim atau kelompok karena sudah terbiasa dengan banyak orang, dan saya akan senang sekali dengan tim karena bekerjanya bersama-sama. Dan saya selalu mengatur waktu dan tugas dengan baik agar semuanya bisa tercapai. Selain itu juga dalam situasi tekanan, saya bisa menjadi orang yang sabar. Saya juga aktif dalam kegiatan himpunan, sering juga ikut seminari. Saya tantangan dan solusi. Tantangan saya tuh saya kurang percaya diri, karena kadang di depan umum ketika orang melihat saya juga kadang saya punya rasa grogi, jadi saya kurang percaya diri. Kadang dalam menyampaikan ide atau pendapat saya kurang percaya diri karena takut salah. Selain juga itu saya memiliki ketakutan akan penilaian negatif orang terhadap saya. Habis itu saya kadang terlalu merendahkan diri, dan kadang saya tidak bisa tegas kepada tim saya. Nah, solusinya itu saya kadang berkonsultasi sama orang yang lebih berpengalaman, dan saya lebih mendalami apa saja kesalahan saya dan tidak berbuat ulang lagi, dan saya akan teliti dalam hal apapun itu agar saya tidak membuat kesalahan. Dan saya tetap mengingat alasan awal saya karena itu solusi, karena itu buat saya lebih bersemangat lagi. Terus saya selalu mencari dukungan dari orang terdekat saya seperti saudara, keluarga, atau teman agar saya bisa kuat dalam hal apapun itu. Terima kasih. Nah, untuk kesimpulan, branding itu bukan sekedar penampilan luar, melainkan kesatuan dari karakter kita, konsisten, komunikasi, dan nilai-nilai yang kita bawa dalam hidup kita. Dengan membangun citra diri yang kuat dan profesional, kita membuka lebih banyak jalan untuk mengembangkan karir, membangun relasi yang bermakna, dan berkontribusi bagi lingkungan sekitar. Pesan saya di akhir untuk presentasi ini, jangan menunggu sempurna untuk memulai, tapi mulailah dari hal-hal kecil dengan konsisten, karena citra yang baik bukan dibentuk dalam sehari, melainkan dibangun melalui proses panjang yang terus berkembang.